Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat fillah, kembali lagi bersama kami di sini dalam Obras Ramadan. Obrolan santai di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan narasumber Ustadz Hamdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah nabi khairin. Kaifa haluk? Alhamdulillah ini bi khairin. Saya tidak sendiri, juga ada Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Arya. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah wa antum ya. Masyaallah, alhamdulillah ini bi khairin. Oke, baik, tema kita kali ini kita akan sama-sama mengulas seputar tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentunya kita pasti punya beberapa pertanyaan terkait seputar bulan Ramadan ya. Kali ini kita akan tanya satu hal terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan. Ustadz, kenapa sih bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sangat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bulan Ramadan itu Allah muliakan, menjadi agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu diantaranya adalah dikarenakan Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab terakhir sebagai penutup kepada Nabi terakhir, Nabi penutup, yaitu Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Untuk apa Al-Quran bagi umat manusia? Hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk untuk kehidupannya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan Allah menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara yang hak dan yang batil. Inilah bagaimana Allah menurunkan dalam bulan suci Ramadan sehingga Ramadan menjadi bulan yang sangat agung. Masya Allah. Berarti dengan turunnya kitab suci Al-Quran ini menjadikan bulan ini sangat diagungkan, Ustaz? Iya. Dan bukan hanya itu, Ustadz Ridho. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan malaikat bernama Jibril yang menjadi perantara wahyu antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ia menyampaikan Al-Qur'an, maka dia menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dan dengan Al-Qur'an ini pula Allah memuliakan seorang hamba, seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena padanya lah Al-Qur'an diturunkan. Maka dia menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini juga di sebuah malam, yang malam ini menjadi malam terbaik dari semua malam di atas muka bumi ini, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada sebuah malam, yaitu malam Al-Qadar. Nah, ini bagaimana mulianya Al-Quran. Segala yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah menjadikan ia mulia. Masya Allah. Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah jadikan ia mulia, termasuk bulan suci Ramadan. Termasuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. Maka bayangkan bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini masuk ke dalam relung hati seorang manusia, seorang insan. Makanya Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana luar biasa Al-Quran
Luar ketika biasa sambil- Al-Quran ini Ustaz ya. Jadi sahabat, jika kita ingin menjadi manusia terbaik, maka tunggu apa lagi, kita amalkan Al-Quran di momen tepat di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Ridho, Insya Allah. Insya Allah one day one juice ya. Amin. Ustaz, kami ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Kira-kira ada tidak contoh satu ulama atau dua yang betul-betul mereka itu mengamalkan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu betul-betul kebiasaan atau habitnya ketika menyambut bulan suci Ramadan, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Agar ini menjadi pembelajaran kita, Ustaz. Kita ambil pembelajaran dari contoh satu ulama ini, Ustaz. Mohon informasinya, Ustaz. Baik, jadi orang-orang terdahulu kita yang telah mendahului kita di atas jalan kebenaran, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man yuridil mustanna falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka hendaklah dia mengambil contoh dari orang-orang yang telah wafat. Fa innal ahya la tu'man alaihil fitnah. Karena sungguhnya orang-orang yang masih hidup seperti kita ini masih belum aman dari fitnah. Tidak ada yang tahu apakah kita sekarang taat kepada Allah, tidak ada yang tahu di akhir dari kehidupan kita. Jadi kita mengambil contoh kepada orang-orang yang terdahulu. Kita ambil contoh bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, para ulama di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mungkin sangat masyhur di bumi kita ini, di negeri kita Indonesia. Beliau, dalam salah satu riwayat tentang beliau mengkhatamkan Al-Quran di hari-hari biasa, di luar bulan suci Ramadan, itu satu hari satu kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Nah, ketika bulan suci Ramadan, mereka lebih semangat lagi, beliau lebih semangat lagi dengan mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali khataman. 2 kali khatam. Berarti dalam 30 hari beliau mengkhatamkan 60 kali. Luar biasa. Bagaimana kondisi mereka sangat jauh dengan kondisi kita pada saat ini. Luar biasa. Ya, jadi ini jadi memotivasi kita. Ya minimal kalau tidak bisa 60 kali khatam dalam sebulan, ya minimal 1 kali bulan Ramadan kita khatam Al-Quran 30 juz. Ustaz Ridho siap khatam? Bismillah. Bismillah, siap ya. Insyaallah. Baik, jadi Al-Quran ini saya mungkin tutup dengan perkataan dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terkait Al-Quran. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini suci, maka tentunya kita tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Jadi cukuplah ini menjadi timbangan bagi kita, apakah hati kita itu suci atau tidak, apakah kita sering membaca Al-Quran atau tidak. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan ya Ustaz. Akan Allah muliakan. Jadi kita harus mencari kemuliaan itu berdasarkan Al-Quran. Iya. Siapa yang ingin hidupnya menjadi mulia, Ustaz Ridho, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Terutama kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, momentum yang paling tepat untuk kita membaca atau bergaul dengan Al-Quran. Luar biasa. Ustaz Hamdan, baik. Terima kasih banyak Ustaz Hamdan. Barakallahu fikum. Baik, itulah tadi obras Ramadan, obrolan santai bersama Ustaz Hamdan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang beliau sudah sampaikan kepada kita terkait dengan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Ustaz Hamdan. Mari kita tutup obras ini dengan lafaz kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di obras Ramadan, obrolan santai Ramadan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم